Halo semua, perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Regitaus dengan NPM 52180036. Bidang minat saya kimia fisik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia energi terbarukan. Judul jurnal yang saya review tentang sintesis dan karakterisasi kopolimer terkonjugasi baru untuk aplikasi dalam sel surya fotovoltaik generasi ketiga. Produksi energi di dunia saat ini bergantung pada sumber daya fosil berupa batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga berkembangnya waktu, energi fosil tersebut mengalami kelangkaan yang diakibatkan karena pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak, perubahan iklim, perkembangan ekonomi yang memakan sumber daya alam semakin banyak. Untuk menangani faktor-faktor tersebut, pada penelitian ini akan mengembangkan metode pembangkit energi baru atau yang disebut dengan sel fotovoltaik organik atau OPV. Sel fotovoltaik atau OPV merupakan salah satu contoh dari pengembangan energi terbarukan. Teknologi energi fotovoltaik atau sel fotovoltaik organik atau OPV diklasifikasikan menjadi 3 generasi. Yang pertama adalah crystalline silicon wafer atau CSI. Yang kedua adalah film candium telluride atau CDTE, tembaga, indium, gallium diselenide atau CIGS, serta silikon amorf atau ASI. Sel fotovoltaik organik atau OPV juga memiliki keunggulan seperti suhu pemrosesan yang rendah, produksi dalam teknik roll to roll, biaya bahan baku yang relatif rendah, dan bersifat fleksibel. Perangkat fotovoltaik yang paling sukses adalah yang terkait dengan struktur bulk atau BHJ. Struktur ini terdiri dari lapisan aktif yang dibentuk dari campuran polimer terkonjugasi atau donor dan reseptor atau elektron, dan kebanyakan turunan toluen. Ini merupakan gambar dari susunan OPF atau sel fotovoltaik. Yang berikut kita masuk pada bahan yang digunakan. Itu menggunakan 3 polimer. Yang pertama adalah 2,5 dibromo 3 heksitiopen atau disimbolkan dengan nomor T, 9,9 diokfluor, 2,7 dibronic asam bis pinekol ester atau disimbolkan dengan huruf F, dan yang terakhir adalah 4,7 dibromo 2,1,3 benzo hiadisol atau disimbolkan dengan huruf B. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2
polimer, yaitu 2,5 dibromo hexitiopen atau yang disimbolkan dengan huruf T, dan juga polimer 4,7 dibromo 2,1,3 benzo hiadiesol atau disimbolkan dengan huruf B. Kedua polimer ini diperlakukan atau disimbol mengalami dua perlakuan, yaitu P1 atau random dan juga P2 atau blok. Yang berikut adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Suzuki-Miyaura. Produksi energi di dunia saat ini tergantung pada sumber daya fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kelangkaan dari energi fosil atau energi terbarukan tersebut, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, kedua adalah perubahan iklim, dan yang ketiga adalah perkembangan ekonomi yang memakan sumber daya alam. Untuk menangani faktor tersebut, pada penelitian ini si peneliti akan mengembangkan metode pembangkit listrik energi baru atau yang disebut dengan teknologi energi fotovoltaik. Teknologi energi fotovoltaik ini sendiri merupakan salah satu contoh yang dikembangkan dari pemanfaatan energi terbarukan dengan membuat sel fotovoltaik organik atau OPV. Teknologi energi fotovoltaik diklasifikasikan menjadi 3 generasi. Yang pertama adalah crystalline silicon wafer atau CSE. Yang kedua adalah film candium telluride atau CDTE atau tembaga indium gallium diselenide atau CIGS, serta silicon armor atau ASE. Teknologi energi fotovoltaik juga memiliki keunggulan seperti suhu pemrosesan yang relatif rendah, produksi dengan teknik roll to roll, biaya bahan baku yang relatif rendah, dan juga bersifat fleksibel. Perangkat fotovoltaik yang paling sukses adalah yang terkait dengan struktur bulk atau PHC. Struktur ini terdiri dari lapisan aktif yang dibentuk oleh campuran polimer terkonjugasi atau donor dan reseptor atau pemberi elektron, dan kebanyakan memanfaatkan senyawa turunan flow. Ini merupakan lapisan OPV atau teknologi yang akan diciptakan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 3 polimer. Yang pertama adalah 2,5 dibromo 3 hexiltiopen atau disimbolkan dengan huruf T. Polimer yang kedua 9,9 dioctafluor 2,7 dibronik asam bis atau pinakol
ester atau disimbolkan dengan huruf F. Dan polimer yang ketiga 4,7 dibromo 2,1,3 benzoiadisol atau disimbolkan dengan huruf B. Para penelitian ini mengalami dua perlakuan. Yang berikut kita masuk pada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Suzuki Miyaura polirisasi lintas kopling yang dilakukan dalam tuluena pada suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam pada reflux dengan membandingkan monomer F banding T banding B yang dimasukkan dalam proposit molar dengan perbandingan 2:1:1. Sedikit gambaran mengenai reaksi Suzuki Miyaura adalah reaksi organik yang diklasifikasikan sebagai reaksi kopling silang di mana pasangan koplingnya berupa asam bromat dan organohalida serta katalisnya yaitu kompleks palladium. Yang berikut adalah karakterisasi. Karakterisasi dalam penelitian ini menggunakan kromatografi permeable gel atau GPG, spektroskopi inframerah atau FTIR, mikroskopi gaya atom atau AVM, voltametri siklik atau CV, dan yang terakhir adalah spektrometer ultraviolet atau UV phase. Yang berikut kita masuk pada perangkat PV atau sel fotovoltaik organik. Pada gambar A ini merupakan arsitektur dari lapisan OPV pada generasi 1 dan juga 2. Sedangkan pada nomor B ini merupakan arsitektur lapisan OPV yang akan dibuat atau sel fotovoltaik organik yang akan dibuat. Yang berikutnya kita masuk pada hasil dan juga pembahasan. Hasil yang pertama, pada perlakuan 1 dan juga 2 atau P1 dan P2, di mana P1 itu merupakan random dan P2 itu merupakan blok. Pada perlakuan 2 ini kita bisa lihat bahwa bentuk dari kedua perlakuan ini sangatlah berbeda. Berikut kita masuk pada analisis kromatografi permeasi gel atau GPG. Ini merupakan hasil dari analisis kromatografi permeasi gel atau GPG. Pada analisis kromatografi permeable gel atau GPC menunjukkan penurunan berat PI atau random dan P2 atau blok kurang dari 3% pada pemanasan hingga 300 derajat Celcius. Kopolimer ini juga menjanjikan 2 langkah degradasi maksimum. Yang pertama, sekitar suhu 450 derajat Celcius dapat dikaitkan dengan degradasi cabang. Yang kedua, pada suhu 585 derajat Celcius dapat dikaitkan dengan degradasi tulang punggung. Untuk kedua kopolimer ini sangatlah dekat. Ya, jadi
Untuk suhu dari dua perlakuan atau P1 random dan juga P2 blok ini mempunyai suhu yang dekat. Yang berikut kita masuk pada hasil analisis XRD. Yang di atas merupakan spektrum dari hasil analisis XRD. Keterangan yang di bawah merupakan tabel keterangan di mana pada percobaan satu atau random terletak pada P4,38 dengan ukuran kristalnya itu 2,01 nanometer. Sedangkan untuk yang P2 atau blok itu terletak pada titik 4,61 dengan ukuran kristal 1,91 nanometer. Dari hasil analisis XRD ini menunjukkan bahwa pola spin cut P1 dan juga P2 atau perlakuan 1 dan juga perlakuan 2 dalam klorobenzen bertujuan untuk menampilkan kecocokan gugus fungsi untuk pantulan pada sudut rendah dan juga lebar sepenuhnya yang sesuai pada setengah maksimum atau FWHM. Yang berikut adalah hasil analisis FTIR. Gambar 1 dan 2 ini merupakan hasil dari perlakuan yang dianalisis menggunakan FTIR. Yang berikut kita masuk pada hasil analisis NMR. Yang gambar A dan B ini merupakan kopolimer acak atau P1 atau perlukan 1, sedangkan gambar C dan D ini merupakan perlakuan 2 atau kopolimer blok. Dari hasil analisis menggunakan NMR ini terdapat puncak pada titik 7,66 ppm dalam spektroskopi HNMR mengacu pada atom hidrogen dari cincin band Sol pada puncak 2,7 ppm sesuai dengan gugus metilen CH2 dari 3 heksil thiofen dan puncaknya pada 2,05 ppm dengan 2 metilen 9,9 dioxyfluor. Puncak kloroprom terdegradasi atau CDCl3 pada puncak 7,26 ppm dan selama spektrum CNMR puncak yang terkait dengan CDCl3 muncul di puncak 7,76 ppm. Gambar yang merupakan hasil dari analisis menggunakan NMR. Sedangkan yang di bawah ini merupakan hasil analisis menggunakan spektroskopi AVM. Tujuannya dilakukan analisis menggunakan spektroskopi AVM ini adalah untuk menyelidiki topografi dan juga morfologi polimer murni. Berikut adalah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, yang pertama, karakteristik acak dan blok kopolimer mengandung unit fluor dan benzodiazol dan cocok diaplikasikan dalam perangkat
OPV atau sel fotovoltaik organik. Kedua kopolimer sifatnya serupa, tetapi polimer blok memiliki celah pita yang sedikit lebih sempit daripada polimer acak. Kopolimer hasil sintesis memiliki karakteristik yang memadai, berpotensi tinggi untuk dipakai dalam pembuatan sel surya generasi ketiga. Sekian dan terima kasih.